Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa di tempat dipersilakan. Berdoa cukup. Nah, sebelum itu akan saya absen terlebih dahulu ya. Oke, semuanya sudah hadir. Nah, bagaimana? Sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah? Alhamdulillah. Nah, kita akan melanjutkan materi pertemuan kemarin. Ada yang ingat tidak? Pertemuan kemarin kita belajar tentang apa? Iya, pertemuan kemarin kita belajar mengenai kubus dan balok. Nah, kira-kira untuk mencari volume balok, kita menggunakan rumus apa? Iya, menggunakan rumus Pi kali L kali T atau panjang kali lebar kali tinggi. Sementara untuk mencari volume kubus kita menggunakan rumus apa? Iya, kita menggunakan rumus sisi kali sisi kali sisi atau S kip ya. Nah, alhamdulillah semua masih ingat. Nah, mari kita melanjutkan materi minggu yang lalu mengenai geometri ruang. Nah, silahkan untuk membuka buku paket masing-masing ya. Baik, karena sudah membuka buku paket masing-masing, silahkan kalian untuk membaca sebentar mengenai salah satu tokoh matematika dengan nama Euclid. Oke. Nah, setelah kalian melakukan literasi dengan membaca biografi atau cerita singkat mengenai tokoh matematika Euclid tadi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu menyimpulkan jenis-jenis dan pengertian bangun ruang. Yang kedua, peserta didik mampu mengukur luas permukaan bangun ruang. Yang ketiga, peserta didik mampu mengukur volume bangun ruang. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengatasi masalah yang berkaitan dengan bangun ruang. Selanjutnya, silahkan buka buku paket kalian pada halaman berikutnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan ruangan yang kalian tempati atau tempat tinggal kalian berbentuk apa. Nanti silahkan setelah kalian mengamati, kalian bisa mengelompokkan ruangan-ruangan tersebut berbentuk apa dan menjadi jenis bangun apa. Bisa dipahami? Sebelum kita memulai pada materi, di sini ada yang tahu tidak apa itu bangun ruang? Nah, bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau isi. Selain volume dan isi, bangun ruang juga memiliki 3 komponen. Yang pertama, sisi, rusuk, dan titik sudut. Bangun ruang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bangun ruang bersisi datar dan bangun ruang bersisi melengkung. Jenis-jenis bangun ruang yang pertama ada prisma. Yang kedua ada tabung. Yang ketiga ada limas. Yang keempat ada kerucut. Yang kelima ada bola. Nah, ternyata bangun ruang itu ada 5. Yang pertama ada prisma, ada tabung, ada limas, ada kerucut, dan ada bola. Sementara untuk bangun ruang prisma ini ada 3 jenis ya. Yang pertama ada prisma segitiga, prisma segi 4, dan segi N. Kemudian untuk bangun ruang limas juga sama, ada 3 jenisnya. Yang pertama limas segitiga, segi 4, dan segi M. Bisa dipahami ya?
Untuk ciri-ciri dari bangun ruang adalah, nah ini ada sebuah benda, bisa dikatakan sebuah bangun ruang ya, dengan ciri-ciri yang pertama, terdiri dari bidang sisi yang membatasi wilayah antara ruang. Nah ini dia punya sisi sebelah sini, jadi bangun ruang itu memiliki sisi. Kemudian yang kedua, rusuk sebagai pertemuan antara dua sisi pada bangun datar. Nah ini dikatakan sebagai rusuk. Lalu ciri-ciri yang ketiga, titik sudut adalah hasil pertemuan antara dua rusuk atau lebih. Nah untuk titik sudutnya ada di bagian sini ya, di bagian pojok-pojoknya sini. Selanjutnya yang terakhir, diagonal sisi merupakan sisi diagonal pada bangun ruang. Nah itu tadi adalah ciri-ciri dari bangun ruang. Baik, untuk bangun ruang yang pertama kita punya prisma. Apa itu prisma? Nah, prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah sisi atau bidang sejajar serta beberapa sisi atau bidang yang saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Nah, berarti ini adalah sisi atau bidang yang sejajar. Kemudian dua sisi atau bidang yang sejajar tersebut dinamakan sisi bidang atas. Ini adalah sisi bidang atas. Dan alas atau sisi bidang di bagian bawah. Berarti ini adalah alas. Nah, apa itu prisma? Ada yang tahu? Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah sisi sejajar serta beberapa sisi yang saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Nah, berarti ini ya, ini adalah sisi yang membatasi dua bidang, alas dan sisi atas. Kemudian dua sisi atau bidang yang sejajar tersebut dinamakan sisi alas dan sisi atas. Sisi alas dan sisi atas. Sisi-sisi lainnya disebut dengan sisi tegak, sedangkan jarak antara kedua sisi tersebut disebut sebagai tinggi prisma. Ini berarti disebut sebagai tinggi. Untuk prisma sendiri memiliki sifat yang pertama, prisma terdiri atas sisi alas dan sisi atas yang berbentuk dan ukurannya sama. Ini bentuk dan ukurannya sama-sama segitiga. Untuk yang kedua, mempunyai sisi alas dan sisi atas yang sejajar. Untuk yang ketiga, mempunyai sisi-sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Nah, ini ya, berbentuk persegi panjang. Sisi bidangnya ini berbentuk persegi panjang. Kemudian ciri yang terakhir, jarak antara sisi alas dan sisi atas disebut dengan tinggi. Tinggi. Kalau kalian perhatikan gambar prisma ini sama seperti bentuk ketika kalian memotong sebuah kue ulang tahun. Kalau kalian pernah membeli kue ulang tahun atau kue apapun yang bentuknya lingkaran, pasti kalian memotongnya seperti ini kan? Nah, lalu coba kita lihat, ini adalah bangun ruang balok. Kalau setengah sisinya ditutup seperti ini, menjadi bentuk apa? Ya, menjadi prisma. Jadi dapat kita simpulkan bangun ruang balok adalah 2 kali lipatnya dari bangun prisma. Jadi dapat kita simpulkan untuk mencari volume sebuah prisma dapat dicari menggunakan rumus setengah dikali panjang kali lebar kali tinggi, atau setengah kali panjang kali lebar, ini kita kurung, kali tinggi. Nah, kenapa ada setengahnya?
karena seperti yang kita sudah simpulkan tadi, bahwa volume balok adalah 2 kali lipat dari volume prisma. Jadi kalau volume balok panjang kali lebar kali tinggi, maka kita berikan setengah. Bisa dipahami? Untuk bangun ruang yang kedua, kita mempunyai tabung. Nah, apa itu tabung? Tabung adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh 2 lingkaran yang sejajar dan kongruen, dan dibatasi juga oleh garis-garis sejajar yang tegak lurus dan memotong 2 lingkaran tersebut. Nah, ini sementara untuk sifat-sifat tabung ada 6. Yang pertama, tabung mempunyai sisi sebanyak 3 buah, yaitu sisi atas, sisi bawah, dan selimut tabung. Untuk sifat yang nomor 2, dia tidak mempunyai titik sudut ya, karena berbentuk lingkaran. Untuk yang nomor 3, sisi atau bidang atas dan bidang alas berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Ini kita anggap sama ya. Lalu nomor 4, memiliki sisi lengkung yang disebut selimut tabung. Ini ya, sisi lengkung yang disebut dengan selimut tabung. Kemudian nomor 5, jarak bidang atas dan bidang alas disebut dengan tinggi tabung. Untuk yang terakhir, dia memiliki 2 rusuk lengkung. Ini ya, rusuk lengkungnya seperti ini. Bisa dipahami? Untuk mencari volume dari tabung, dapat kita cari menggunakan rumus seperti ini. Volume sama dengan Pi kali R kuadrat dikali T. Nah, kalau rumus lingkaran kita biasanya menggunakan Pi kali R kuadrat kalau tabung ditambah dengan T karena dia memiliki tinggi. Bisa dipahami? Untuk bangun ruang yang ketiga, kita punya limas. Apa itu limas? Limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi N yang disebut dengan bidang alas, dan beberapa segitiga yang disebut dengan sisi tegak, dan memiliki satu titik sudut atau sudut persekutuan yang disebut dengan titik puncak ada di atas sini. Untuk sifat-sifat limas, yang pertama, mempunyai sisi tegak yang berbentuk segitiga. Ini, sisinya berbentuk segitiga. Kemudian sisi alasnya berbentuk segi banyak. Limas tadi ada beberapa bentuk ya. Yang pertama ada 5 segitiga, lalu segi 4, ada segi 5, ada segi 6, dan ada 5 segi N. Untuk yang digambar ini adalah contoh dari limas persegi atau segi 4. Kemudian sifat yang ketiga, mempunyai satu titik puncak ada di paling atas. Sifat yang terakhir, penamaan limas tergantung dari bentuk alasnya. Nah, tadi ya, ini namanya limas segi 4 karena alasnya berbentuk segi 4. Kalau limas alasnya berbentuk segi 6, berarti kita menyebutnya limas segi 6. Nah, bisa dipahami? Untuk mencari volume dari bangun ruang limas, kita dapat mencarinya menggunakan rumus volume sama dengan 1/3 dikali alas kali tinggi. Nah, ternyata teman-teman, volume limas ini 1/3-nya dari volume sebuah prisma. Jadi kita katakan 1/3 kali alas kali tinggi karena limas tersebut volumenya 1/3 dari sebuah bangun ruang prisma. Selanjutnya kita mempunyai bangun ruang kerucut. Nah, apa itu kerucut? Kerucut adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah lingkaran yang disebut sebagai bidang alas, dan dibatasi juga oleh garis-garis yang melalui titik puncak dan melalui lingkaran itu sendiri.
Nah, kalau kita melihat gambar kerucut ini, pasti jadi ingat dengan sebuah topi caping atau topi yang selalu kita pakai ketika di sawah. Nah, di sini pasti pernah melihat ya bagaimana bentuknya topi caping. Topi caping tadi adalah sebuah implementasi atau penerapan dari sebuah bangun ruang kerucut. Nah, untuk sifat-sifat kerucut sendiri, yang pertama, alasnya berbentuk lingkaran. Nah, untuk kerucut pasti alasnya selalu berbentuk lingkaran ya. Untuk sifat yang kedua, memiliki sisi lengkung yang disebut dengan selimut kerucut. Untuk nomor 3, sisi kerucut ada 2, yaitu lingkaran bawah dan bidang melengkung ini yang disebut sebagai selimut kerucut. Untuk sifat nomor 4, memiliki satu rusuk lengkung. Untuk sifat yang kelima, memiliki sebuah titik puncak ya, bukan titik sudut. Untuk yang terakhir, jarak titik puncak ke alas disebut sebagai tinggi kerucut. Bisa dipahami? Sementara untuk mencari volume kerucut sendiri dapat kita gunakan rumus 1/3 dikali I kali R kuadrat dikali T. Volume kerucut ini ditambah 1/3 karena dia bentuknya hampir mirip seperti tabung tadi ya, sama-sama memiliki alas lingkaran, tapi sisi atasnya berbeda. Maka volume tabung 3 kali lipatnya volume kerucut. Jadi dalam rumusnya kita tambah 1/3. Bisa dipahami? Kemudian untuk mencari luas permukaan kerucut, kita dapat mencarinya menggunakan rumus luas selimut sama dengan I kali R dikali R tambah S. Pi dikali jari-jari alas kerucut dikali jari-jari alas kerucut ditambah panjang garis pelukis kerucut. Bisa dipahami? Untuk bangun ruang yang terakhir adalah bola. Apa itu bola? Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran berjari-jari sama panjang dan berpusat pada satu titik yang sama. Bola hanya memiliki satu sisi karena bola merupakan bangun ruang yang permukaannya rapat dan bagian dalamnya kosong. Semua titik pada sisinya atau permukaan bangun ruang ini berjarak sama ke titik pusat. Sementara untuk sifat-sifat dari bola ini, yang pertama, dia hanya memiliki satu sisi ya. Untuk yang kedua, memiliki satu titik pusat di tengah-tengah, titik pusat. Untuk yang nomor 3, dia tidak memiliki titik sudut karena bentuknya lingkaran. Untuk yang nomor 4, memiliki tak hingga jari-jari dan semuanya sama panjang. Bisa dipahami ya. Untuk mencari volume dari bola, kita dapat mencarinya dengan rumus volume 4/3 dikali I kali R kubik. Bisa dipahami? Oke, hari ini kita sudah mempelajari mengenai materi geometri ruang, mulai dari apa itu bangun ruang, jenis-jenis bangun ruang, sampai rumus untuk mencari volume dari bangun ruang. Nah, mari kita ulas sebentar ya mengenai materi hari ini, mulai dari yang pertama, pengertian bangun ruang. Nah, apa itu bangun ruang? Bangun ruang adalah bangun 3 dimensi yang memiliki volume atau isi. Selain
volume dan isi, bangun ruang juga memiliki 3 komponen penyusun berupa sisi, rusuk, dan titik sudut. Nah, ini dikatakan bangun ruang karena bentuknya 3 dimensi ya, berbeda dari bangun datar. Kemudian tadi kita sudah membahas jenis-jenis bangun ruang, ada 5. Ada prisma, ada tabung, ada kerucut, ada limas, ada bola. Nah, untuk mencari volume dari masing-masing bangun ruang ini juga berbeda. Dari prisma, mencari volumenya 1/2 atau setengah kali panjang kali lebar kali tinggi, atau dapat disingkat alas A kali T atau alas kali tinggi. Nah, volume prisma tadi menyesuaikan bagaimana atau bentuk dari alas prisma tersebut. Kemudian bangun ruang nomor 2, volume sama dengan pi kali R kuadrat dikali T. Pi biasanya menggunakan 22/7 atau 3,14 kali jari-jari lingkaran alas, kemudian dikali tinggi. Untuk yang ketiga ada kerucut dengan volume 1/3 dikali pi kali R kuadrat dikali T. 1/3, pi-nya biasa menggunakan 22/7 atau 3,14, jari-jarinya menggunakan bagian lingkaran yang ada di bawahnya atau yang sebagai alas, kemudian dikali tinggi. Untuk volume limas, V sama dengan 1/3 kali alas kali tinggi. Rumusnya hampir mirip seperti volume prisma ya, karena volume limas tadi 3 kali lipatnya dari volume prisma. Kemudian bangun ruang terakhir, rumus limas ini hampir sama dengan rumus prisma ya, karena seperti yang sudah kita bahas tadi, volume prisma ini bentuknya hampir sama atau hampir mirip dengan limas. Maka ternyata waktu dibuktikan, volume prisma 3 kali lipatnya dari volume limas. Nah, itu sebabnya dia memiliki angka 1/3 di awal sebelum rumus A. Bisa dipahami? Kemudian untuk bangun ruang yang terakhir ada bola dengan cara mencari volume 4/3 dikali pi kali R pangkat 3 atau kubik. Sama ya, pi menggunakan 22/7 atau 3,14. Baik, karena materi hari ini sudah selesai semua, nanti akan ada beberapa soal, silahkan dikerjakan, dituliskan di buku tugas masing-masing. Besok silahkan dikumpulkan ya. Nah, baik, sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa di tempat dengan sikap siap sempurna, dipersilakan. Baik, berdoa cukup. Nanti materi yang sudah kita pelajari pada hari ini dipelajari ulang saat belajar ya, jangan hanya dilupakan begitu saja. Kurangi bermain dan perbanyak belajar. Oke. Baik, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.